Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sherly. Selamat pagi Bu Rosa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, berarti sudah siap ya untuk melakukan pendampingan individu 4 hari ini. Ya, Siap ya. Jadi Ibu Sherly, di pendampingan individu yang keempat itu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. ya. Nah, yang mana fokus pendampingannya adalah ada 2. Yang pertama, jadi saya sebagai pengajar praktik nanti akan mengobservasi kelasnya Bu Sherly untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, sama pembelajaran sosial emosional. Jadi 3 aspek itu yang dilihat nanti. Yang kedua adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Jadi itulah yang menjadi fokus pendampingan individu 4 kali ini Bu Sherly. Nah Bu Sherly, selama 1 bulan terakhir ini tentunya sudah banyak hal yang Ibu Sherly dapatkan dalam program Guru Interaktif. Bisa dijelaskan sedikit apa yang sudah Ibu Sherly dapat atau sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Ya Bu, yang telah saya pelajari 1 bulan terakhir ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin berdasarkan 4 paradigma berpikir dan 9 langkah tadi. Jadi dalam pembelajaran itu yang telah saya pelajari adalah bagaimana seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah dalam mengambil keputusan. Yang contohnya saja pengambilan keputusan berbasis etika dan rasa kasihan. Di sana memiliki dua aspek yang sama-sama berkepentingan. Misalnya ada beberapa kasus di mana seorang pemimpin di sisi lain dia merasa kasihan, di sisi lain dia harus berkeadilan. Itu berkeadilan. Jadi di sisi lain dia kasihan dengan yang bersangkutan, di sisi lain dia tidak adil untuk yang lainnya. Seperti itu. Baik Bu Sherly. Jadi memang ini tentang modul 3.1 ya Bu Sherly ya, tentang pengambilan keputusan. Nah baik Bu Sherly, terima kasih telah berbagi ya, telah menceritakan bagaimana proses perkembangan Bu Sherly selama 1 bulan terakhir ini, yang mana memang kita sudah sampai pada modul 3.2 ya Bu Sherly ya. Ini sudah hampir selesai modul kita, modul sampai 3.3 nantinya, dan sekarang pun sudah sampai ke 3.2 di demonstrasi kontekstual kalau tidak salah Bu Sherly ya. Nah, mengenai untuk PI 4 hari ini, sebelumnya Bu Sherly kan sudah mengirimkan RPP kepada saya, itu sudah saya lihat dan kita sudah melihat juga dan memperbaiki juga ya apapun itu setelah kita diskusi mengenai RPP tersebut sebelum observasi dilakukan tentunya. Nah baik Bu Sherly, nanti mungkin apakah Bu Sherly sudah siap untuk diobservasi? Siap. Nah, kemudian untuk observasi nantinya Bu Sherly kita observasi dulu, kita buat kesepakatan dulu sebelum observasi, yang mana tujuan dari pra-observasi ini adalah kita membuat kesepakatan tentang sasaran observasi, kemudian waktu saya berkunjung, kemudian kelas yang akan Bu Sherly ajarkan untuk observasi nantinya. Nah, jadi Bu Sherly, adapun tujuan dari observasi ini adalah jadi kita membuat kesepakatan tentunya tentang waktu kunjungan supaya Bu Sherly nantinya siap memang ketika diobservasi nantinya. Nah baik Bu Sherly, kira-kira ini kapan saya bisa mengobservasi kelas Bu Sherly? Ya, observasinya setelah dilakukan diskusi dan kesepakatan dengan rekan sejawat, waktu yang tepat yaitu tanggal 19. Tanggal 19 Agustus ya 2024. Itu Bu Sherly sudah diskusi dengan wali kelasnya ya, karena Bu Sherly ini adalah guru mapel videokan. Yang menyesuaikan jadwalnya. Baik. Nah ini kelas berapa Bu Sherly?
kelas 3 Bu. Kelas 3. Ya. Nah, mata pelajarannya PJOK ya. Iya. PJOK. Itu dengan berapa murid? Dengan 11 murid. 11 orang murid ya. 11 11 orang murid, baik. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran nantinya? Iya, tujuan pembelajarannya adalah anak mampu menjelaskan apa itu gerak manipulatif dalam permainan. Di sini saya mengambil gerak manipulatif di permainan tenis meja. Oh, berarti ini Iya. permainan tenis meja ya, Iya, Bu? tenis meja. Berarti gerak manipulatif. Ya, gerak manipulatif dalam permainan tenis meja. Kemudian anak mampu menjelaskan. Kemudian anak mampu mempraktikkan gerak manipulatif di dalam permainan tenis meja. Berarti nanti anak-anak diajak praktek Ya, praktik melakukan tenis permainan meja. tenis meja juga ya, Bu? Iya, ya, permainan tenis mejanya dasarnya saja dulu, yaitu cara memegang band, kemudian cara melakukan pukulan saja. Gitu. Jadi karena Dasarnya. dia dasarnya dulu. Karena dalam konsepnya tuh kalau PJOK di kelas rendah itu hanya pengenalan lokomotor, non lokomotor, manipulatif. Jadi kalau tenis meja itu masuk kepada gerak manipulatif. Jadi geraknya hanya kegiatan dasar saja, yaitu cara memegang dan cara memukul bola itu saja. Berarti ada dua tadi, cara memegang batnya dan cara memukul bola nantinya. Nanti akan dipraktekkan ya, Bu Sherly, ya, ketika proses pembelajaran. Iya. Lalu Bu Sherly, aspek perkembangan apa yang Bu Sherly harapkan terjadi kepada murid yang Bu Sherly nantinya? Iya, yang diharapkan anak mampu menjelaskan cara memegang bat yang benar, cara memegang raket pingpong itu dengan benar, dan kemudian anak mampu mempraktekkan cara pegangan tersebut. Jadi anak langsung mempraktikkan cara memegang itu persatu ya, Bu Sherly. Iya. Semua anak dapat ini ya. Iya, semua anak insya Allah dapat batnya. Usahakan. Semua anak nanti usahakan untuk mempraktekkan dalam pergantian ya. Tuh. Berarti ini memang anak-anak bisa untuk memegang dan memukul bola. Memukul bola. Gitu. Baik Bu Sherly, nanti ketika kegiatan observasi itu saya punya lembaran pengamatan observasi, dan saya sebagai pengajar praktik akan mencatat apapun yang terjadi ketika Bu Sherly melakukan proses pembelajaran, baik itu dalam kelas maupun ketika praktek di lapangan. Jadi biasanya Bu pembelajarannya sebentar di dalam kelas untuk menjelaskan apa itu gerak manipulatif, apa hubungannya dengan tenis meja seperti itu, dan kemudian kita melakukan praktek di lapangan, mulai dari gerakan pemanasan, gerakan permainan kecil, gerak materi inti, baru nanti pendinginan. Berarti ini alat-alat yang dibutuhkan anak-anak berarti apa saja itu Bu Sherly? Ya, alat yang dibutuhkan yang pastinya kita kon, bat pingpong, bola pingpong, fluid untuk dirinya, saya rasa membantu. Berarti ini alat-alat memang sudah ada di sekolah ini ya kan Bu Sherly? Ada. Berarti ini sudah siap ya untuk tampil, Iya. dan mudah-mudahan nanti Bu Sherly dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan proses pembelajaran tanggal 19 itu ya, dengan tujuan pembelajaran yang sudah terjadi, dan materi adalah manipulatif ya, adalah permainan bola pingpong. Iya, gitu ya Bu Sherly ya. Baik Bu Sherly, mungkin observasi mungkin cukup sampai sini karena sudah cukup jelas ya materinya apa, tujuannya dan aspek perkembangannya, Iya. dan sampai ketemu di observasi tanggal 19. Terima kasih Bu Sherly. Terima kasih Bu. Ya, semangat ya. Apa kabar paginya? Apa kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Kita akan melakukan olahraga di pagi ini. Apakah Ibu sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan. Apa saja sarapannya? Goreng. Apa lagi? Nasi uduk ya, lontong ya. Jadi sarapannya itu kita harus sarapan yang banyak. Ya, sehat. Ya, kita sarapannya yang sehat. Apakah pagi itu
membawa air minum. Yang membawa air minum ada, anak ibu membawa air minum? Ada. Ada yang enggak, ada yang ada. Yang enggak ada, kenapa enggak dibawa? Lupa ya, besok air minumnya harus dibawa. Karena ketika olahraga kita butuh air minum yang sehat ya. Jangan beli air minum yang berbahaya. Apa contoh air minum yang berbahaya itu? Ya adik-adik, Terio, Tejus itu kan berwarna. Jadi tidak sehat. Ya, itu anak ibu harus menjaga kesehatannya. Kemudian apa keselamatan jalan kita lagi? Apa? Ya, membawa baju olahraga. Jadi anak ibu di sini ada yang tidak membawa baju olahraga. Lalu kenapa tidak bawa baju olahraga? Oh iya, bajunya masih kotor karena hujan ya Lalinnya. Ya, karena hujan, jadi kena hujan kemarin. Nah, pada pagi hari ini kita pembelajarannya tentang gerak manipulatif ya. Sebelum kita masuk gerak manipulatif, anak ibu tanya dulu. Sebelum masuk gerak manipulatif kita belajar gerak apa? Pintar sekali, Dekri. Apa gerak lokomotor? Ya, gerak lokomotor. Gerak lokomotor. Jadi apa gerak lokomotor nih artinya? Iya, berpindah tempat. Tempatnya gerak lokomotor yang lain apa? Gerak apa lagi? Ya, itu kan gerak lokomotor contohnya berlari, berjalan, melompat. Nah, gerak lokomotor apa lagi? Ada yang tahu? Tunjuk. Kalau lawannya gerak lokomotor apa? Lawannya? Gerak? Iya, tunggu. Belum manipulasi lagi. Gerak iya, non lokomotor apa artinya non lokomotor? Tidak, ya berlawanan. Tidak berpindah tempat. Nah, yang pertama gerak lokomotor, yang kedua non lokomotor, yang ketiga ini masuk lagi gerak manipulatif. Nah, apa itu gerak manipulatif? Yang menggunakan alat. Ya, menggunakan alat. Nah, ibu kembali ke yang pembelajaran sebelumnya, gerak lokomotor, non lokomotor. Nah, pelajaran hari ini yaitu gerak manipulatif. Nah, dalam gerak manipulatif kita menggunakan alat. Alat yang kita gunakan sekarang adalah apa nih? Apa namanya nih? Ada yang tahu? Namanya raket pingpong. Iya, raket pingpong. Nama lainnya bat. Apa namanya nih? Bat boleh, raket pingpong boleh, tapi ibu sarankan menyebutnya bat aja. Bat pingpong ya, bat. Kalau main bulu tangkis pakai raket. Ya kalau itu raket bulu tangkis, kalau ini raket pingpong.
berarti hari ini ada. Nah, jadi hari ini perkenalkan, ini namanya raket pingpong. Ya, kita praktek hari ini cara memegangnya dan anak itu mampu megang bat yang benar, mampu melakukan pukulan ya, pukulan pingpong yang benar. Kita mukulnya nanti tidak menggunakan meja pingpong, kita masih memegang dan memukul saja. Itu untuk anak kelas 3 ya. Kalau untuk yang lebih tinggi baru kita menggunakan meja pingpong. Paham anak Ibu? Paham. Ya, ada yang ditanyakan melakukan pembelajaran di dalam kelas teori, kita ngapain lagi? Ngapain kita lagi? Kemana kita lagi? Ya, kita keluar. Ya, kita keluar. Ngapain kita main di luar? Apa kegiatan kita pertama? Kesepakatan kelas kita? Memakai sepatu. Ya, pakai sepatu di luar kelas. Apa lagi? Sampai kita di lapangan ngapain kita? Berbaris. Ya, betul Fatan. Berbaris. Setelah berbaris kita ngapain? Tenang. Barisan. Ya, pemanasan. Setelah pemanasan, permainan kecil. Baru kita kegiatan inti. Kita apa tadi? Memegang raket. Ya. Untuk di dalam kelas ini yang rasa cukup. Kita akan kembali, kita akan menuju ke lapangan. Jadi kita apa lagi? Berbaris. Silakan menuju ke lapangan dengan rapi ya. Berbaris seperti ini. Lancang depan. Baik. Tegak, baik. Nah, seperti biasa, 2 langkah ke belakang jalan. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Nah, pada pagi hari ini aku mau kita itu artinya membariskan kesadaran kepada diri kita. Kesadaran itu seperti apa? Kesadaran yang positif. Ya, caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Pegang pundaknya. Pegang pundaknya. Ketuk-ketuk pundaknya. Matanya ditidurkan, diletakkan. Apa yang ibu ucapkan, anak ibu ucapkan juga ya. Tapi kalau ibu bilang saya cantik, kalau yang laki-laki bilang saya ganteng ya. Nah, ya. Ya, kita mulai ya. Saya sehat. Saya sehat. Saya senyum saya manis. Saya cantik. Saya ganteng. Saya ditunggu oleh teman-teman saya. Saya pintar. Saya pintar. Saya bahagia. Saya bahagia.
Lihat dari Ibu nanti ya. Balik. Lihat jari. Nanti kalau begitu mulutnya. Balik. Siapa yang ada teman-teman? Lompat 5 kali sila. Lompat 3 kali aja. Yuk, lompat 3 kali. 1, 2, 3. Lari ya, guys. Kalau cikole. Enak. Siap, daya tahannya, tahannya. Tarik. Pegang aja bajunya ke pinggangnya. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Ayo, kamu belakang, Ralin. Senjau, mau belakang. Nah, siap ya, kalau bunyi dulu nih, Bu. Ini kepala ular. Ini kepala ular. Ini ekornya.
ular sini ngejar ekor yang itu. Awak ngajak mah. Belakang kan? Lah, saya. Ya. Kalau ularnya terputus, berarti tidak saya mendapat siku kuat. Pinggang yang kecil. Kalau tahu tak kuat dong. Nah, saya. Ya. Main kuat ya. 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 keringat berarti tidak ada yang dapat hukuman berlari lagi. Nah, kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu pembelajaran manipulasi alatnya. Apa tadi namanya? Bek namanya. Nah, ibu jelaskan di sini. Pegangan bek itu seperti kita bersalaman. Coba salam ke kawan dulu. Coba salam sama temannya dulu. Nah, kayak gitu pegangnya. Iya, sini ibu bersalam sama. Nah, ibu bersalam sama bek. Ibu bersalam sama bek. Udah salam sama temannya. Ya, cara pegang beknya dengan cara bersalaman. Itu berapa nih? Ada 5. Nanti gantian ya. Gantian intinya. Kita bikin barisan aja. Bikin barisan 2 saf. Ini. Biar bersaf. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Madam ini ibu, madam ini ibu. Laki-laki 2 saf. 2 saf. Anda gini aja, yang perempuan sama perempuan itu. Nah, lanjut berdua sama yang belakang awak. Ah, ya. Nyawa nonton satu dua. Nah, sambung ya, gantian nih bertiga biarlah enggak apa-apa. Ya. Ah, ya patan berarti yang
Kalian seorang kah? Ah, pas ya? Pas. Oh, ada yang bertiga. Ya. Lah, siap. Kita sesuaikan aja ya, karena jumlah bed kita cuma 5. Jadi anak ibu berbesar hati dan bersabar untuk berbagi. Coba pegang bednya dulu, ibu lihat. Nah, ini tangannya nih. Tuh bersalaman. Ya, bagus. Coba dapat dalam lagi. Bersalaman ya. Sedikit. Dah. Coba. Ya, bagus. Jeffrey bagusnya. Ya. Kayak gini ya. Nah. Coba, dah coba pegang coba yang ya. Ya. Mana rasanya? Ya. Coba kasih sama teman di belakang. Nah, tunjukkan sama temannya tuh kayak mana yang betulnya. Oh, benar. Tunjukkan kawan tuh. Oh, ya betul. Ya betul. Dan ditunjukkan temannya. Tunjukkan pula si Ralin di belakang dah. Dah. Bisa Ralin? Dah, kembalikan lagi bednya ke depan. Kita coba dengan bola tadi. Apa tadi? Caranya memukul ya. Memukul. Dah, memukul bednya. Caranya seperti ini. Ini dasar aja dulu ya. Ibu praktekkan dulu ya. Mukul bed. Depri bisa memukul. Coba Depri. Memukulnya kayak gini aja. Nanti kalau jatuh bolanya, kan pegangannya kayak gini. Kalau jatuh bolanya ambil lagi. Ambil lagi. Pukul lagi. Tapi jangan sampai ke sana ya. Lambat aja. Tuh ambil lagi. Balikkan lagi. Bisa? Bisa. Tuh giliran temannya lagi. Bisa? Lagi. Ya, seperti itu. Nah, seluruhnya 3 langkah ke belakang jalan. 1, 2, 3. Tadi bola lah di bagian nih. Nah, siap ya. Dicoba dipukul. Jangan kuat pukulnya ya. Main pingpong pukulnya nada kuat. Pakai perasaan. Ya, yang penting bolanya bertemu dengan bed. Rasakan pertemuan bola dengan bed itu ya. Oke, dimulai. Coba. Ambil lagi. Pukul lagi. Ya, balik lagi. Betul. Betul. Kasih teman-temannya. Kasihnya baik-baik ya. Betul. Coba lagi, terus. Lanjut aja. Lanjut. Ya, terus. Kalau ada update di tangan, ada bola langsung saja. Pakai perasaan ya. Tuh. Dia lagi buat mana juga. Cepat. Lihat. Balik lihat. Mana bola? Lihat. Ya, terus. Kayaknya. Sionya bisa. Biasanya sekali tadi aku bisa ya. 5 kali ya, 5 kali sana. 3 kali lagi. 3 kali lagi. 5 kali ya.
Devri bagus kok. Nah, yang bagus. Lambat-lambat aja, nggak usah kuat-kuat. Tinggi bolanya, tinggi kepala anak ibu aja. Pas tuh. Masa tinggi-tinggi nah. Lagi ke kawan yang berikutnya lagi. Pindah. Pindah. Korek. Anda 5 kali. Ya. Gantian ya. Lalin gantian. Pindah. Pindah. Ayo ke balonnya. Pindah lagi. Ya bagus. Sekarang dilombakan siapa yang paling lama nak jatuh bolanya. Siapa paling lama nak jatuh bolanya? Lah coba, tim yang pertama. Yuk kita lihat maju ke depan. Maju ke sini. Up, sini. Kita lihat ya siapa yang paling lama memukul bolanya, nggak jatuh-jatuh. Kita lihat ya. Kalau bunyi perlu ibu mulai ya. Ya, si Devri nak. Ya. Siapa yang jatuh? Siapa jatuhnya? Ulang lagi. Siapa yang paling lama? Ulang lagi. Kita lihat lagi. Lama kan sedikit ya. Sabar. Ya. Ya bagus. Makan. Devri. Berarti Devri pemenangnya nih. Tepuk tangan tuh Devri. Bagus. Berikutnya. Maju ke depan. Ya, imai, betul. Imai, lambat. Paham? Lambat, makin bagus. Ya, lambat. Bagus. Siapa pemenangnya? Ulang lagi. Bunet, kunci. Kunci dek Rini. Dek Rini. Lah, siap. Terus. Gibran. Ya. Tepuk tangan tuh Gibran. Ayo kumpul lagi. Nah, Ibu. Sekarang kan kita sudah belajar kan cara apa? Menjemput dan memukul. Yang berikutnya adalah Ibu memberikan tugas kepada anak Ibu. Ada Dek Rini, dua jenis tugas. Tunjuk. Nanti anak Ibu menjelaskan cara memegang itu dan merefleksikan apa yang anak Ibu lakukan hari ini. Ada dengan dua cara. Yang pertama dengan berupa tulisan, yang kedua berupa berbicara. Ibu tangan, Ibu dengar anak Ibu berbicara, Ibu kasih pertanyaan nanti. Dan ada cara satu lagi, Ibu kasih pertanyaan dengan cara menulis. Anak Ibu pilih yang mana? Coba tunjuk tangan yang memilih tugasnya itu dengan cara langsung berbicara ke Ibu. Langsung bicara ke Ibu, pertanyaannya dijawab. Langsung, kumpul sini. Ya.
Ibu bagi nanti yang berbicara dengan yang menulis. Pilih berbicara atau menulis. Yang menulis berdiri di sini. Yang menulis, ya bagus. Yang menulis ini orangnya. Yang ini yang menjawab pertanyaan dengan berbicara. Ya, iya. Banyak yang berbicara ya daripada menulis. Oke, kita kerjakan di dalam kelas. Ya Bu ya. Kita kerjakan di dalam kelas. Kembali ke kelas. Nah, baca aja. Nah, jadi anak ibu ada dua tadi ya tugasnya, yang bagian menulis, yang bagian yang menjawabnya dengan lisan langsung bicara dengan ibu. Nah, sebelum masuk itu kita pendinginan dulu ya. Setelah kita di luar tadi melakukan kegiatan aktivitas, kita bernyanyi dulu. Yuk, kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan. Di sini senang-senang ya. Mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana hatiku senang. Senang di lambai-lambai, minggu-minggu. Berdiri bagusnya semuanya. Kita pendinginannya berkopi ya. Nah, ayo kita ulang lagi nyanyinya. Mulai di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan kita sebelum kita masuk tugas yang berbeda tadi, bagaimana anak ibu sudah tahu anak ibu mau yang berbicara ke ibu atau yang menulis? Nah, yang mau menulis ke depan, ibu kasih kertasnya. Yang mau berbicara ibu aja di depan dulu. Ya, menulis ya, ibu kasih. Nanti tempel ke depan ya, bikin namanya siapa yang tulis. Pertanyaannya ini. Siapa lagi yang itu? Ya. Nah, jadi yang lain ini berbicara. Ya. Ya, langsung saja ke depan satu-satu ya. Yang menulis silakan bikin tulisannya. Yang berbicara, yang lisan
Namanya bikin ya, bikin pertanyaannya juga. Di sini pertanyaannya, di belakangnya jawabannya. Ya. Itu ditempel nanti ya. Bikin juga nanti pertanyaannya. Sampai selesai. Yuk, siapa yang lisan? Ke depan. Siapa yang duluan? Dadah nih, kalau nggak tulis saja. Siapa? Ya yuk, maju aja ke depan. Mana yang enak berbicara atau menulis? Berbicara, ayo ke depan. Di sini. Ya sini, Pepe. Ya, cancang dulu, pikir dulu. Kasih kesempatan terpikir dulu. Jawabannya agak diputar dikit ya, jangan terlalu pendek. Patan, menulis atau lisan? Udah? Yang menulis dah selesai dong. Menulis atau tulisan? Ya, Pepe. Ya. Menulis. Siapa yang pilih lisan? Pepe lisan aja. Ya, kalau berbicara tuh ada. Ibu arahkan nanti. Itu kan pertanyaannya nanti tuh, nanti diarahkan. Apa-apa. Jangan takut salah ya. Yang penting berani. Nanti diperbaiki bersama-sama. Boleh, ayo. Febri, lisan aja ya. Febri, ini ada yang lisannya. Tulisin aja semua. Ada yang mau bicara. Nah, ini ada tulisan. Kan tulisannya harus ya. Boleh pilih yang lisan, boleh pilih yang berbicara. Berbicara aja, Febri. Ya. Oh, pikirkan. Nah, ya, pikirkan dulu. Bola siapa? Udah selesai, tempel. Nanti kita baca sama-sama ya. Selamat besok rasanya. Tulis. Ayo kalau bicara dengarkan sini, maju ke depan. Pilih yang mana, Nak Ibu? Atau dengan gambar diungkapkan juga boleh. Digambar ini kertas nih. Misalnya ditanyakan cara pegangan. Nah, bikin
Febri ya. Otak apa? Yuk, di sini jawabnya pertanyaannya dari ibunya. Bisa. Gambar. Boleh Mama Bisma. Kan proses mah. Bagus-bagus gambarnya ya, dilihat karyanya nah Ibu. Tidak ada yang salah. Kalau seandainya mau minta lagi sama Ibu, boleh nih. Sampai ke tinggalan. Udah? Udah? Oke, totalnya siapa? Nah, ayo berdoa untuk pulang. Tuh. Nah, yuk, boleh. Nah, boleh. Salin sama bapaknya ya. Salin sama ibu bapak. Tidak, aku balik Ibu Sherly, sekarang kita masuk ke sesi pasca observasi ya, yang mana tadi kita sudah melakukan observasi ke kelasnya Ibu Afizah tadi ya, Iya, kelas 3, yang mana Bu Sherly kan sudah berkoordinasi dari sebelumnya dengan Bu Afizah tentang penelitian yang bisa dilakukan tadi tentang materi permainan manipulatif Iya, ya, permainan bola manipulatif. pingpong, yaitu memegang bat ya, bat pingpong. Nah, tadi saya selama observasi melakukan pencatatan sesuai dengan form observasi yang tentunya ini ada 3 kategori tadi ya, yang dinilai adalah pembelajaran diferensiasi, kemudian budaya positif, sama KSE. Gitu, ada 3 penilaian di sini untuk bisa diketahui. Yang pertama itu tentang lingkungan kelas yang memfasilitasi murid untuk belajar secara nyaman. Itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah tentang proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah tentang asesmen. Ya, asesmen. Kemudian bagaimana umpan balik yang Ibu Sherly lakukan. Nah, terkait yang pertama, pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Itu yang pertama adalah tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Nah, menurut penilaian yang saya lihat tadi ya Bu Sherly ya, itu Bu Sherly sudah tampak memberikan atau menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ya di dalam kelas. Kemudian Bu Sherly juga mengajak ke lapangan tadi ya, kemudian memberikan kenyamanan kepada murid. Nah, yang mana murid tadi tampak aktif dalam pembelajaran, tetap dipertahankan. Kemudian yang kedua dari segi komunikasi. Nah, dari segi komunikasi tadi saya lihat Bu Sherly itu sudah memberikan interaksi dengan muridnya. Murid bertanya tadi bagaimana cara memegang bat, bagaimana cara memukul bola. Itu Bu Sherly sudah menanggapinya dengan positif dan memberikan contoh juga bagaimana cara memegang bat yang baik. Lalu dari segi memahami empatik, dari segi memahami sudut pandang murid. Nah, ini terlihat Bu Sherly sudah mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh murid. Nah, begitu. Kemudian juga mendengarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh murid. Begitu tuh, saya rasa sudah terpenuhi dari segi penilaiannya. Kemudian menunjukkan emosi yang positif, bagaimana tadi Bu Sherly itu berinteraksi dengan murid ya selama di dalam kelas, kemudian selama di lapangan itu sudah menampilkan ekspresi emosi yang positif kepada muridnya, dan gurunya juga antusias, dan murid yang utama sekali murid sudah saya lihat sudah antusias, kemudian senang dalam pembelajaran, yang mana mereka ini kan kalau usia SD itu sebetulnya bermain kan, bermain, dan mereka sangat senang dalam permainan yang Ibu Sherly berikan kepada mereka. Nah, lalu mengenai penerapan disiplin di sini Bu Sherly, yaitu guru sebagai ada 3 penerapan disiplin positif ya, ada penghukum, ada posisi teman, ada sebagai pemantau, ada di posisi manajer. Nah, selama proses pembelajaran tadi Bu Sherly berada, menurut saya tuh Bu Sherly berada di posisi sebagai pemantau. Nah, misalnya tadi ada murid yang mengalami kesalahan, sehingga memberikan semacam ketentuan, kalau dia salah kemudian ada hukum 3 kali gitu. Nah, menurut Bu Sherly, kalau Bu Sherly mau ini berada di posisi manajer, itu apa yang harus Bu Sherly lakukan supaya berpindah dari posisi pemantau ke posisi manajer ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid? Itu gimana Bu Sherly, apa yang Bu Sherly akan lakukan? Iya, itu evaluasi ya. Yang tadi itu misalnya melakukan kesalahan, misalnya lompat 3 kali. Kalau ingin jadi posisi manajer, kita tanyakan maunya apa. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Tapi dia akan menanyakan gitu ya. Mau melakukan kesalahan maunya apa? Lari atau lompat atau apa? Gitu. Jadi tidak kita yang menentukan secara. Berarti memang datangnya dari anak ya sendiri ya, itu baru ke posisi manajer. Memang seperti itu Ibu Sherly, karena tadi saya lihat ketika proses di lapangan itu Bu Sherly berada di posisi pemantau, dan Bu Sherly sudah memberikan juga kalau berada di posisi manajer, berarti Bu Sherly memberikan kebebasan kepada memilih. Bu Sherly tadi juga di awal saya lihat juga sudah memberikan keyakinan kelas itu dia. Anak sudah menjawab apa keyakinan kelas di awal tadi untuk pembelajarannya. Kemudian bawaan memakai baju olahraga, tadi kan memakai sepatu. Tadi kalau ketika pergi ke lapangan tadi berbaris terlebih dahulu. Nah, itu juga memang kalau seperti itu keyakinan kelas itu memang tertanam kepada internal murid, kepada muridnya, bukan datangnya dari yang dikatakan oleh guru. Lalu dari segi pemberian motivasi yang Bu Sherly, nah di sini saya lihat tadi memang Bu Sherly sudah memberikan kesenangan, kemudian memberikan semacam semangat ya kepada murid, sehingga tampak sekali tadi murid itu berminat
dalam proses pembelajaran, apalagi tadi di lapangan saya lihat muridnya itu sangat antusias sekali, yang mana tampak mereka dari yang belum tahu apa itu bat, kemudian mereka jadi tahu bagaimana cara memegang bat yang benar dan bagaimana memukul bola yang benar seperti itu. Nah, itu dari segi penerapan disiplin sama lingkungan yang nyaman. Lalu yang kedua, selama proses belajar mengajar itu, yang pertama tadi Bu Sri sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ada 2 tujuan tadi yang bisa disebutkan. Yang pertama menjelaskan bagaimana cara memegang bat, kemudian ini sudah tertulis di RPP-nya saya lihat, kemudian mempraktikkan mempraktikkan bagaimana pemegangan bat yang benar dan memukul bola. Jadi ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Lalu mengenai muatan sosial emosional. Nah, ini penting sekali untuk penerapan KSE ya Bu Sri ya. Tadi tampak Bu Sri memberikan semacam afirmasi ya, pegang pundak, lalu tadi lagi kata-kata yang positif sehingga membangkitkan fokus murid tadi ya. Itu sudah terlihat meningkatkan kepercayaan kepercayaan diri murid sebelum melakukan aktivitas di lapangan. Lalu dari segi pendekatan dalam mendampingi murid, nah ini guru yang pertama melakukan scaffolding, ya. Ini Bu Sri tadi nampak membantu murid yang mengalami kesulitan memegang bat, kemudian sedang memukul bola, kemudian Bu Sri sudah perlahan-lahan sudah membiarkan mereka untuk melakukannya sendiri, itu sudah terlihat. Kemudian dari segi strategi pembelajaran, nah dari strategi itu sudah bervariasi, strategi yang dilakukan, ada diferensiasi juga, ada lisan, ada yang di segi produknya ya, ada lisan, kemudian ada yang nulis, ada yang menggambar. Nah, prosesnya juga ada yang praktik, ada yang dalam kelas gitu. Nah, itu sudah baik. Kemudian dalam hal penutupan proses pembelajaran, tadi Bu Sri sudah tampak mengajak murid untuk menyimpulkan pembelajaran dan berefleksi juga, dan mereka menjawab ada seru ya, ada senang, refleksi lasuah kata muridnya ya, tentang pembelajaran yang Ibu Sri lakukan, dan juga memberikan bersama-sama murid menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Lalu dalam hal melakukan asesmen, nah dan terakhir melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Nah ini mengenai asesmen dan tugas dia, pemberian tugas, bagaimana Bu Sri meminta murid untuk menjelaskan bagaimana memegang bat yang benar gitu ya, memegang bat yang benar. Nah ini ada sedikit Bu Sri di sini yang belum tampak itu adalah Bu Sri belum menyebutkan kriteria penilaiannya apa yang bisa nilai di situ. Nah kedepannya Bu Sri kalau dalam hal asesmen ini apa yang perlu Bu Sri siapkan? Kalau untuk asesmen mungkin yang akan disiapkan berupa soal yang berupa objektif jawabannya, memberikan perlindungan kepada anak, mungkin seperti itu. Jadi hanya sekedar berupa lisan dan tulisan saja. Jadi tidak ada asesmen KPD-nya, belum ada. Bisa dibikinkan KPD-nya. Lalu supaya murid ini paham dengan apa yang Bu Sri nilai ya terhadap tugas-tugas mereka, itu apa yang perlu Bu Sri siapkan? Kayak muridnya paham mengenai apa yang Bu Sri nilai di situ, di tugas itu. Iya, akan menjelaskan kepada anak bahwa yang dinilai itu misalnya penjelasannya lebih bagus, atau mungkin gambarnya yang belum nampak ya, tadi. belum nampak ya Bu. Ya, jadi kedepannya Bu Sri bagaimana tadi menjelaskan dulu apa yang penilaiannya seperti apa. Jadi anak jadi paham bagaimana membuat tugasnya. Nah itu yang perlu diperbaiki sedikit. Kemudian terkait dengan penilaian sudah,
Nah itu mengenai observasinya Bu Sherly, mengenai hasil analisis terhadap data observasi yang saya lihat tadi. Iya. Gitu. Nah Bu Sherly, terkait dengan percakapan kita ini terhadap, saya juga sudah menyampaikan data observasi yang saya lihat juga. Nah, bagaimana perasaan Bu Sherly ketika proses pengajaran tadi? Ya, proses pembelajaran tadi saya sangat senang sekali karena belajar di teori di kelas dan kemudian praktek di lapangan. Jadi karena tenis meja kebetulan alatnya lengkap untuk saya, dengan memiliki bednya berjumlah 5 itu saya rasa sudah cukup untuk satu kelas karena anak tadi berjumlah 10 orang, 11 orang, jadi cuma satu yang agak tercecer, ada 3 baris. Jadi saya sangat senang sekali karena alatnya ada dan cukup dan lengkap. Kemudian untuk kedua, anak sangat mengapresiasi pembelajaran tadi, anak semangat dan sangat antusias. Apa itu, jadi saya juga termotivasi untuk mengajar lebih baik seperti itu. Pokoknya seru. Nah itu yang baiknya Bu Sherly ya. Nah lalu terhadap proses pembelajaran tadi ya, apa yang menjadi tantangan bagi Bu Sherly? Tantangan yang paling besar itu adalah memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena setiap pembelajaran ya seperti biasa, pembelajaran ada pendahuluan, inti, penutup, semuanya sama. Tapi yang membedakan ini kan kita ada berdiferensiasi karena memberikan pembelajaran berdiferensi di PJOK itu saya belum mendapatkan contohnya secara itu, karena kalau di pertemuan satu kali itu yang itu tidak ada yang saya menemukan praktek pembelajaran yang berupa PJOK ya kan, kebanyakan contohnya kan guru kelas. Jadi saya bingungnya di sana Ibu. Jadi saya simpulkan kayak gini aja lah berdiferensiasi, saya pilih aja berdiferensiasi, dia menggambar apa yang maunya. Misalnya dia mau menulis atau dia mau menjelaskan dengan berbicara secara lisan. Itu yang bikin saya tertantang. Nah, kedepannya terhadap tantangan ini, apa yang mau Bu Sherly lakukan? Mungkin saya lebih belajar lagi dari guru PJOK yang lainnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dalam pembelajaran PJOK. Apakah di diferensi produk, diferensi proses, bagaimana menerapkannya nanti. Nah, mengenai proses pembelajaran tadi ya Bu Sherly ya, apa yang menurut Bu Sherly itu yang perlu diperbaiki terhadap proses pembelajaran tadi? Yang perlu diperbaiki adalah ketika penilaian, proses asesmen. Bagian asesmen ya. Asesmen yang pertama tadi kan harus menjelaskan bagaimana kriteria penilaian. Itu yang harus dievaluasi. Yang kedua, berdiferensiasinya mungkin lebih jelas lagi seperti itu. Kemudian kedepannya ya Bu Sherly ya, tadi kan sudah berlangsung proses pembelajaran dengan materi gerak manipulatif. Nah kedepannya terhadap murid-murid yang tadi, aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Sherly lakukan? Ya betul. Kalau untuk pengembangan kedepannya, tadi kan baru belajar menggambar mukul. Jadi kita belajar untuk menyervis pakai meja lagi. Kebetulan sekolah ini juga memiliki meja pingpong di ruangan sebelah. Berarti sarana cukup ya Bu Sherly? Sarana cukup kalau untuk pingpong. Jadi saya bisa memantau anak yang memiliki bakat di tenis meja. Jadi bisa untuk dikembangkan ataukah untuk lomba atau bisa dimasukkan ke dalam ekskul tenis meja seperti itu. Nah, untuk aktivitas pengembangan ini, tujuan apa yang hendak Bu Sherly capai kepada murid itu? Iya, aktivitas pengembangan yang pertama saya tidak terlalu banyak memiliki tujuan yang berat. Saya hanya bertujuan memperkenalkan saja dulu, memperkenalkan permainan tenis meja pada murid-murid seperti itu. Berarti memperkenalkan dasarnya saja. Ya, dasarnya. Nah, menurut Bu Sherly, apa yang menjadi ukuran keberhasilan terhadap aktivitas pengembangan?
aktivitas pengembangan tadi. Ya, berhasil atau tidaknya apa yang menjadi ukuran? Aktivitas pengembangan tadi. Kalau berhasil atau tidaknya pengembangan itu kalau pengembang aktivitas tersebut sudah menjadi kebiasaan tuh menurut saya sudah berhasil. Jadi tidak Berarti murid sudah terbiasa Kebiasaan, gitu. Berarti iya. itu yang menjadi Iya, keberhasilannya. jadi kebiasaan dan budaya. Nah, lalu terhadap aktivitas pengembangan permainan gerak motorik interaktif ini, Bu Sherly, apa saja faktor pendukung yang bisa menjadi yang bisa mendukung keberhasilan aktivitas pengembangan ini? Keberhasilannya ya pertama yaitu sarana, dukungan teman sejawat, kepala sekolah juga harus mendukung kalau ingin berhasil seperti itu. Menurut Bu Sherly, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap Bu Sherly selama ini? Dukungannya sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran, karena apa? Kalau itu sifatnya positif, tetap didukung seperti itu, karena hal baik akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Betul, setuju sekali. Hal yang baik selalu menghasilkan yang baik juga ya Bu Sherly ya. Nah, kemudian apa rencana tindak lanjut yang Bu Sherly lakukan ke depannya? Yang pertama kali Dari pembelajaran ini, Iya. ya saya yang seperti saya katakan tadi Bu, saya akan memantau bakat anak-anak yang berhubungan dengan tenis meja dan lihat bakatnya. ya, lihat bakatnya dan mengembangkannya, membimbingnya, memfasilitasi seperti itu. Dan memfasilitasi pihak sekolah sudah memfasilitasi, ada sarana, ada prasarana, jadi tinggal mencari bakat dan bibit dan berarti ini hal yang paling kedepannya yang bisa dilakukan ya, memantau bakat muridnya, Iya, bakat murid. apakah mereka berbakat terhadap permainan pingpong itu. Iya. Nah, baik Bu Sherly, mengenai pasca observasi ini, apapun yang Bu Sherly rencanakan tadi mengenai aktivitas pengembangannya mudah-mudahan tercapai. Kemudian tentunya harus didukung juga ya dari tim sekolah ini. Dan saya mendengar tadi untuk kepala sekolah memang sangat mendukung sekali ya mengenai pengembangan bakat dari murid apalagi di bidang olahraga. Jadi kemudian Bu Sherly, untuk PI 4 hari ini, nah kita sudah melakukan dari pagi tadi Iya. ya, adalah sudah melakukan pra-observasi, pasca observasi, kemudian saat observasi dan pasca observasi, dan Bu Sherly juga sudah melakukan refleksi terhadap kegiatan observasi tadi. Nah, menurut Bu Sherly di PI 4 ini, apa yang menurut Bu Sherly sudah berjalan dengan baik di PI 4? PI 4 yang sudah berjalan dengan baik, PI sekarang Bu ya, berjalan dengan baik, yaitu sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu, di mana pembelajaran tersebut sudah membuat anak-anak senang, menikmati proses dan antusias menghadapi menjalankan proses pembelajaran. Jadi menurut saya itu sudah baik dalam proses PI ini. Yang kedua, dalam proses yang sudah baik hari ini ya Bu ya, sudah melakukan pra-observasi dan observasi dengan benar. Baik. Nah, untuk kedepannya yang bisa lihat, untuk kedepannya mengenai pendampingan individu, apa yang menurut Bu Sherly perlu diperbaiki? Yang diperbaiki sebenarnya banyak ya, banyak yang sehari ini perbaiki. Misalnya tadi persiapan kurang matang, contohnya ini belum diprint tadi, dan
kebetulan di sekolah ini ada acara publik akbar, jadi anak tadi sebenarnya kurang hadirnya tuh biasanya. Oh, berarti banyak yang Banyak tidak yang hadir. tidak hadir. Heeh. Jadi sebenarnya belajarnya lebih seru seperti di hari kemarin karena jumlah muridnya lumayan banyak. Karena saya tidak melihat jadwal atau publik akbar tadi. Baik Bu Seli. Jadi walaupun muridnya hadirnya tadi ada yang tidak hadir, tapi ketika mereka melakukan pembelajaran itu mereka tetap semangat gitu ya Bu Seli ya. Nah ini bertepatan juga dengan acara di sekolah juga ternyata ya ada publik akbar. Nah kemudian Bu Seli, sejauh apa pendampingan individu keempat ini bisa membantu Bu Sherly untuk menerapkan pembelajaran yang dekat pada murid? PI 4 ini sudah sangat memberikan pembelajaran kepada saya, di mana saya belajar untuk siap dalam kondisi apapun. Jadi kemarin itu kita sibuk karena acara 17 Agustus dari pawai, lomba PBB, lomba ini semuanya. Jadi terhadap PI 4 banyak hal yang mendesak seperti itu, termasuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kondisi apapun harus siap untuk lebih matang lagi seperti itu. Baik Bu Sherly. Nah, kemudian mengenai pembelajaran daring Bu Sherly, itu saya selalu memantaunya di LMS ya. Di dalam catatan pembelajaran daringnya Bu Sherly itu sekarang sudah sampai ke modul 3.2, 3.2 demonstrasi tekstual ya. Kemudian itu mengenai aset yang ada di sekolah atau di lingkungan CGP. Kemudian Bu Sherly, jika ada kendala dalam LMR atau pembelajaran daringnya itu Bu Sherly bisa berkomunikasi seperti biasa dengan saya sebagai pengajar praktik, baik itu melalui langsung atau melalui grup kita, dan bisa komunikasi juga dengan Fasil, Ibu Yunik ya. Dan ingat Bu Sherly, tugas-tugas yang ada di LMS itu jangan sampai tercecer gitu, disesuaikan dengan dudet yang ada di LMS gitu. Nah kemudian tugas-tugasnya itu juga sesuai dengan kriteria dan kriteria penilaian tugas itu hendaknya. Nah terus yang hal yang penting lagi ini mengenai pendampingan individu 5 dan individu 5 yang akan berjalan besoknya ini, itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sekarang. Nah itu di PI 5 yang akan berjalan beberapa minggu ke depan, itu Bu Sherly perlu mempersiapkan tentang observasi juga. Sama seperti ini, Bu Sherly perlu mengajak 1 orang rekan sejawat Bu Sherly. Nah, rekan sejawat ini akan Bu Sherly lakukan proses coaching. Melakukan proses coaching dalam hal supervisi akademik juga. Itu Bu Sherly akan mengobservasi juga rekan sejawatnya. Nah, terdiri dari pra observasi, saat observasi, dan pasca observasi. Nah, jadi di pra observasi itu Bu Sherly menentukan rekan sejawat siapa yang akan Bu Sherly observasi. Kemudian Bu Sherly juga dampingi rekan sejawat ini dalam hal RPP atau modul ajarnya, dalam hal pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE dan disiplin positif juga. Nah, Bu Sherly juga bersama rekan sejawat ini kemudian mengkoreksi RPP-nya. Kemudian menyepakati juga di dalam hal praobservasi kapan Bu Sherly masuk ke kelas rekan sejawat itu untuk melakukan observasi. Nah, untuk form atau lembar pengamatannya itu Bu Sherly bisa temukan di LMS pada modul 2.3. Ya, di modul 2.3 itu ada form lembar observasinya, praobservasi, observasi, dan pasca observasinya. Nah, rencananya Bu Sherly ya, rekan sejawat siapa yang Bu Sherly pilih untuk observasi? Ya, kemarin pra observasi kan Ibu
Cut. Bu Cut. Ya, tapi Bu Cut sakit. Hmm. Mungkin diganti orangnya Bu, karena dia sakit bed rest hamil. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin diganti orang kemarin Bu Cut. Bisa jadi Bu Dinda. Bu Dinda Iya, berarti. kelas 4. Di Bu Dinda di kelas 4. Nah, nanti Bu Sherly konfirmasi ke Bu Dinda untuk melakukan observasi ke kelasnya Bu Dinda. Nah, kemudian Bu Sherly mengamati juga. Nah, jadi SPP-nya. Bu bertanya, jadi ketika PI 5 kan observasi, apakah Ibu datang? Nah, untuk observasi ini itu kan terpaksa Bu Sherly ulang lagi jam pra karena rekannya kan diganti. Iya. Tapi di pra observasi Ibu sendiri kan pra observasinya serahkan ke saya sebagai PP. Iya. Nah, kemudian saat observasi itu sebelum PI 5. Ya, sebelum PI 5, Bu Sherly masuk ke kelasnya Bu Dinda sesuai dengan kesepakatan kapan Bu Sherly masuk ke kelasnya Bu Dinda. Oh, berarti yang PP masuk ya? Nah, berarti kapan PP menyaksikan itu saat PI 5. PI 5 Ya, observasi lagi. ada kegiatan CGP-nya pasca observasi itu disaksikan oleh PP. Iya. Jadi di pra observasi Bu Sherly rekam, jadi linknya kasih ke saya. Saat observasi Bu Sherly rekam lagi, linknya juga kasih ke saya. Nanti kalau Bu Sherly mau, saya bisa datang ke sini karena kita kan dekat. Iya, iya. Nah, kemudian di PI 5 itu ada kegiatan, ya, ada kegiatannya yang mana Bu Sherly melakukan pasca observasi dan kuliner. Iya. Itu dihadiri oleh PP. Iya. Nah, jadi ada pertanyaan Bu Sherly mengenai kegiatan untuk observasi ini? Saya rasa cukup. Berarti hanya setelah observasi dihadiri oleh PP. Ya, di PI 5. Ya, berarti mengevaluasi proses observasi tadi. Ya. Itu berupa coaching ya Bu ya? Ya, berupa coaching. Ya. Sama seperti kegiatan seperti hari ini. Iya. Nah, berarti kalau hari ini kan antara PP dengan CGP. Iya. Itu rekan Nanti sejawat. ya CGP-nya dengan rekan sejawat melakukan hal yang sama seperti Iya. kita sekarang ini. Iya. Tapi jangan lupa direkam dan bisa linknya kasih ke saya. Itu ada batasan waktu prosesnya Bu? Itu kalau untuk proses pemelajaran minimal 2 JP. BJP Ya, ada minimal 2 JP untuk proses pemelajarannya Bu Dinda nantinya. Nah, mengenai lembar penamatannya itu sudah ada semuanya di LMS di modul 2.3. Iya. Itu yang sekali direkam, nih direkam juga dan linknya kasih ke saya gitu. Ada pertanyaan sekali mengenai kegiatan setelah PI 4? Cukup ya. Iya. Jadi intinya setelah PI 4 ini Bu Sherly observasi ke kelas rekan sejawatnya tentang kegiatan proses pembelajarannya yang berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi, KSE dan disiplin tentunya dengan kolaborasi Bu Sherly dengan Bu Dinda. Gitu. Kemudian dengan koreksi juga modul ajarnya atau FPP. Tentunya Bu Sherly sudah, saya yakin ini di formulernya sudah menyampaikan ya bagaimana diferensiasi, KSE dan disiplin positif, tinggal penerapannya lagi oleh rekan sejawatnya. Baik Bu Sherly, untuk PI 4 ini cukup ya? Cukup. Sudah berjalan beberapa jam dari tadi. Untuk terakhir ada yang perlu dipertanyakan? Sebelum kita tutup? Udah. Nah, sudah cukup. Jadi Baik Bu pertanyaan Sherly. selanjutnya Japri saja. Boleh. Kita punya grup, silahkan pergunakan grup tersebut jika ada kendala atau pertanyaan yang bisa diajukan nantinya. Nah Bu Sherly, terima kasih atas waktunya Bu Sherly hari ini mengenai observasi untuk pembelajaran diferensiasi, KSE dan disiplin positifnya. Luar biasa sekali penampilannya Bu Sherly tadi saya lihat. Dan untuk kegiatan pembelajaran daringnya di LMS agar terus ditingkatkan ya. Saya selalu memantaunya di jurnal pembelajaran daringnya Bu Sherly. Nanti jika ada kendala itu bisa sampaikan ke saya di grupnya atau sambil bisa dengan Bu Yuni sebagai pasien. Ya. Siap. Baik Bu Sherly, terima kasih waktunya hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.